harapan saya sebenarnya kita itu harus satu cinta sama kerjaan kita, walaupun kamu mau di media sama kan ya. Harus cinta juga. Kita suka, kita nggak bisa bohong, itu pasti keluar kan dari keinginan kita dari dalam. Nah kalau kita udah lengkap itu, apapun ilmu yang disodori kita nggak pernah males. Pasti manusia adalah titik jenuhnya. Nah pas jenuhnya itu refresh lah. Refreshnya dengan kalian sendiri apa nih? Sukanya apa gitu ya? Misalnya jalan. Jalan-jalan boleh tuh. Refreshing, terus misalnya ketemu hal baru. Nah itu kayak merefresh pikiran, terus juga dengan itu semangat banget kalian. Kedepannya kira-kira Kak Barlan sendiri tuh ada plan untuk membuat busana wanita nggak sih? Atau hanya busana pria? Oke. Kalau misalnya desain saya suka ilustrasi kayak Jerry yang membeli perempuan. Tapi kalau buat saya belum tahu ya. Karena tadi itu Kak Barlan juga bilang passionnya emang jiwanya dia. Tapi dengan salin ini kan kita bikin baju perempuan. Oh iya benar. Saya rasa seimbang lah ya, gitu. Balance. Kan nggak semuanya harus kita miliki semua ya. Jadi kita dengan sharing sesuatu terus semua jadi berhasil itu sih kayak bangga sih ya. Rasa puas terus kayak bermanfaat buat orang lain. Aku rasa bagi-bagi. Kerjakan sesuai dengan passion kalian gitu. Nggak berat. Iya. Untuk enjoy. Benar. Nah, terus buat jadi seorang fashion designer ini ada ketentuan khususnya nggak sih? Kayak hal-hal yang penting banget gitu, yang harus banget ya, wajib. Kalau di desainer itu sebenarnya kalau terlalu pintar juga bisa mampus karena udah merasa pintar ya. Tapi kita merasa haus aja gitu, kayak kosong aja gelas kita, terus kayak lapar aja gitu, maksudnya soal ilmu ya gitu, kayak kita enggak. Kalau saya ngerasain waktu di saat saya udah puas tuh pasti saya berhenti gitu. Kayak titiknya kayak saya nggak mau dengar orang lain, kamu terus udah pinter nih gitu kan. Dan kalau saya lakukan ke diri saya adalah saya kayak haus terus lapar ilmu gitu, kayak saya mau dengerin, saya mau tanya, terus kayak dengar. Rasanya itu penting juga gitu. Selain ilmu-ilmu yang harus dimiliki ya, tapi memang harus juga ada untuk mengasah tes kita gitu. Tes kita yang kita bangun. Sebenarnya tes ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau tes yang diterima banyak halangan itu rasanya oke. Tapi kalau memang mau tergantung mana yang mau dibangun gitu kan. Kalau misalnya image yang mau dibangun, dia berarti harus outstanding. Dia punya ide yang di luar yang kebiasaan, itu biasanya akan menjadi sesuatu banget. Tapi bisnis belum tentu oke. Nah, tinggal pilih aja. Nah, tapi tes ini harus dibangun banget dari kita, spesialnya kita apa, terus kita jangan remehin dan jangan malu, apalagi buat kalian ya masih muda imut jangan jangan kayak merasa malu untuk, kalau mungkin ada yang malu untuk mengatakan sesuatu, keep aja. Misalnya saya tuh ada kelebihan ini loh yang spesial banget. Daripada itu menjadi nanti traumatik buat kalian, better disimpan dulu. Itu nanti suatu hari di saat yang pas kamu bisa keluar itu, tapi tampung aja. Nah, mungkin ada juga yang blow up ya, mengeluarkannya. Oh saya ini uniknya di sini, ini orang lain ngebully. Biasanya suka gitu kan? Iya, biasanya nah, dibully. Mendingan didiemin aja dulu. Itu akan jadi sesuatu yang spesial banget tuh. Kayak saya dulu waktu SMA, seumuran kalian, saya ingat banget saya nggak pernah mau buku tulis. Jadi buku gambar. Nah saya kan jadi kayak aneh kan, jadi orang-orang gitu kan.
Terus saya di setiap saya nulis pasti saya gambar, ada gambarnya gitu. Itu kan selalu guru bilang kamu kan bukan anak-anak lagi gitu ya gitu. Nah, tapi ada kalau orang tua saya enggak, malah kayak keren deh gitu. Dukung Ya. Nah, Iya kan, nah pasti kan tulisnya digambarin. Nah, yang itu sebenarnya mungkin kalau buat orang nggak tahu itu nyeleneh dan di luar kebiasaan. Saya rasa malah hal itu nanti akan jadi sesuatu yang luar biasa ya ke depannya. Dan kalau mungkin kita nggak perlu ini setelah saya mengalami ya, kita nggak perlu kasih tahu orang tentang hal unik kita. Iya. Jangan bilang hal aneh ya, jadi hal unik kita diemin aja dulu. Mungkin yang buat yang malu. Atau kalau emang udah kebablasan ya udah terjadi ya udah terusin aja. Karena itu menjadi suatu yang oke nanti di kedepannya kok. Karena kalau kita misalnya sama rata sama yang lain dari desainer ini, jatuhnya bukan jadi fashion designer, jatuhnya jadi kayak perusahaan fashion. Jadi kayak kita bikin brand, clothing line, terus kita jual yang sama. Ya nggak ada masalah sih. Tinggal pilihan aja. Iya. Cuma kalau branding beda itu kayak unik gitu. Iya unik. Kita punya image sendiri. Iya, gitu. nah itu yang harus kita jadi kayak punya image. Kamu jadi kayak spesial, terus diimbangin nanti. Kita kan sebagai anak SMK ini memang saya sendiri bukan jurusan ini tetap di sana atau yang berkaitan sama fashion designer. Rifka jurusan apa? Saya multimedia. Multimedia, iya. Nah, sama aja kan? sama Seni sih, juga kan? Iya, sama-sama seni. Itu karena multimedia ini karena saya suka gambar gitu. Oh gambar, oh iya. Terus, nah, menurut Kak Balas itu anak SMK ini kira-kira ada nggak sih tips sama peluangnya buat jadi desainer, fashion designer juga kayak Kak Balas? oh ada banget sih, ada. Sebenarnya yang perlu di selain ilmu, apalagi ya, terus semua teknis yang kita udah pelajarin, yang paling penting banget percaya diri sih. Bener nggak sih? Iya sih. Kalau nggak ada percaya diri, kayaknya apapun susah. susah. Saya kadang agak bingung juga melihat kayak orang udah potensial tinggi banget. Dan ini saya juga sebenarnya banyak ya yang bilang ke saya gitu, kayak teman-teman sekelas atau teman yang udah seangkatan dia keren banget, dia bisa apapun gitu dan lebih canggih dari saya. Tapi kalau saya yang dikenal orang gitu misalnya gitu, kenapa dia begitu? Gitu kan. Tapi nggak sirik dia, maksudnya kita discuss gitu. Terus aku bilang mungkin karena saya tuh suka memberi saya suka share apa yang saya bikin gitu. Jadi saya merasa itu adalah kewajiban juga untuk kita untuk menampilkan karya kita nggak di dalam aja. Jadi ada dari itu kebuka kesempatan. Misalnya kayak gini nih ya. Caranya kita tuh banyak bergaul, terus kita menjaga. Kalau orang bilang harus berkenalan dengan banyak orang, terus atau misalnya kita menjaga silaturahmi, itu benar banget. Kayak saya dulu itu karena saya rajin bergaul banget sih. Udah kering banget kayak terus kayak mudah bergaul kayak Mas Rudi itu dia pintar gaul. Saya ingat mukanya, ingat sifatnya juga saya ingat. Walaupun kan dulu yang banget. Nah dia yang awal-awal saya sebut selain Mbak Ina ya, karena Mbak Ina kan udah sering banget kontak. Kalau yang lain kan enggak. Terus karena ada keinginan untuk maju, terus keinginan untuk tidak berpura-pura. Jadi kayak misalnya nih saya suka banget tuh nongkrongnya tuh sama yang di luar kelas saya sama di luar kebiasaan saya nih. Saya agak jengah kalau misalnya sama dulu tuh terkenal banget. Mungkin kalian tahu nggak ya, kalau masih kecil banget. Niji. Laskar Pelangi, Niji. Oh iya. Nah, itu ada yang tahu nggak? Masih kecil banget. Nggak tahu. Oh, Rudi udah tahu lah pasti. Nah, itu dia kayak ngukurin bajunya terus kasih konsep. Nah, itu kayak terus dia bikin di teaternya, saya bikin baju-baju buaya. Itu rasanya kayak saya nggak anggap mereka tuh artis, saya orang biasa. Enggak. Tapi saya nganggap tuh tau gak, saya tuh artis juga. Waktu saya umur 20-an tuh
saya selalu bilang gini, kan kayak ada bintang terkenal banget, kamu foto dong, enggak dong, saya artis juga. Jadi saya tuh memang agak ada apa ya dibilang, kayak saya misalnya bukan mau beda, enggak, saya kayak nggak nyaman, saya nggak mau. Misalnya saya nggak pernah merasa label saya berada di rendah, saya nggak. Misalnya mau ketemu siapa gitu, bukan saya nggak menghormatin orang itu, enggak ya, tapi kayak kita seimbang kok gitu. Kayak gini misalnya artisnya sombong banget, saya pernah sih, saya nggak bisa sebut nama. Artisnya sombongnya tapi sombongnya panjang ya. banget. Iya itu, terus kayak lu pakai baju saya, oh sorry ya, saya bukan asisten kamu ambil aja asisten kamu pakai sendiri gitu. Jadi saya memperlakukan diri saya juga kayak seimbang aja sama mereka. Kamu butuh desain saya butuh kamu untuk pakainya gitu. Terus waktu dulu tuh karena banyak bergaul, terus saya bajunya sering masuk TV gitu. Terus saya pernah masuk TV juga dulu, terus saya kayak kurang suka ya. Kayak tadi saya agak cemas tuh, insecure banget sama diri saya kadang-kadang gitu. Tapi kalau saya lagi gila, saya gila aja. Saya pernah kayak acaranya Toki Lukman, saya awal-awal tuh saya datang baju, saya bawa nih, terus kayak ketemu orang film tuh seru, kayak duduk bareng nongkrong. Terus mereka kan kalau di depan TV sama di belakang layar beda ya. Iya beda. Terus kayak kamu kan udah terkenal banget, kalau orang lain kan udah berhenti, udah cemas ya. Tapi saya nggak slow gitu sama mereka, terus mereka jadi teman. Jadi gampang kayak deket gitu, terus kayak relax, terus easy going itu perlu juga kita. Jadi kita jangan, ini juga pesan dari aku juga ya, yang udah alami. Kita jangan memandang orang itu terlalu tinggi kalau menurut aku gitu. Jadi kayak tapi kita nggak merendahin dia ya. Kita menghormatin dia. Misalnya saya ada yang adore banget tuh, saya idola banget dulu VJ MTV kayak VJ Daniel, VJ MTV ya, yang Karenina gitu. Saya kan sekalian mereka ya waktu sekolahan, terus kayak waduh saya gemeteran juga gimana pun, karena memang saya idola kayak Nadia Hutagalung, cantik banget. Itu tapi saya kayak harus membatasi diri saya, tapi saya tetap keluar, saya mengidolain Anda loh gitu. Terus kita bisa, nah itu kan, tapi kita tetap menjaga batas biar kita juga bisa jaga relasi ke mereka gitu. Tapi enggak, ada juga yang ganas nih, ada juga yang teman yang ganas, yang semua artis juga dikejar-kejar sama dia, itu bahaya banget. Dan itu norak yang menurut aku, dan itu bahaya. Itu tidak akan, malahan orang itu diingat, ini orang ini menyeramkan ya gitu. Jangan ganas banget. Mendingan kita bangun relasinya dengan menyenangkan, relax, terus nanti mereka akan ngubungin kita loh gitu. Saya nggak sombong sih, kayak TV, acara-acara dangdut gitu. Karena saya milih-milih. Kalau yang bayar, oke, nggak pakai nama saya, pakai itu bajunya gitu. Kalau misalnya Button nih, misalnya kayak Reza Rahadian kan lagi oke gitu, ya saya mau gitu. Misalnya kayak saya pilih-pilih juga gitu. Jadi kadang saya nggak semua TV juga saya mau gitu. Dan kita butuh ada ada bangun image juga gitu. Ya gitu deh caranya. Banyak kan sebenarnya, nggak cuma ilmu teknis aja yang harus kita pelajarin. Kita harus pelajarin juga tuh ilmu untuk menghandle orang-orang juga, terus juga membangun relasi pelan-pelan aja nih. Misalnya gimana nih caranya kita. Terus juga yang saya lakuin adalah saya suka banget pakai apa yang saya bikin. Makanya saya bikin baju pria kan. Kayak misalnya nih anak-anak multimedia ini jangan busana terus ya. Bosan nanti kan ini kayaknya pada dengerin deh. Nah, anak multimedia misalnya kayak karya, please banget. Saya suka banget nih anak desain grafis yang kerja sama kita nih. Saya suka bilang ini keren banget. Ayo dong push di up. Mereka tuh malu untuk nge-up di sosmednya, di story, di WA. Jangan takut diejek. Ayo udah gitu. Nah, walaupun udah nggak kerja lagi sama saya misalnya, terus mereka kayak
say hello, terus kita ketemu ngopi. Terus mereka nunjukin ini gara-gara kita blast kemana-mana, malah saya dapat proyeknya bagus-bagus. Nah itu kan jadi saya merasa nyesal nggak mereka tiba-tiba udah keluar dapat kerjaan yang bagus di tempat lain. Enggak, saya malah senang karena mereka bisa mengembangkan. Nah biasanya orang yang seniman banget tuh kan introvert ya, di dalam aja nggak mau keluar. Kayak ngebatu di situ. Merasa ya Mbak? Saya juga gitu sebenarnya. Tapi saya 50-50. Karena saya ngerasain waktu dulu jadi seniman banget, saya kurang duit terus gitu. Kan kalau setelah kita udah nggak dibiayain orang tua lagi, kita harus membayar kosan sendiri. Nah gitu, tinggal di Jakarta pula gitu ya. Akhirnya saya memilih untuk kayaknya nggak bisa nih, saya harus Gimana nih caranya? Iya, gimana caranya? Gitu. Secara halus ya, kalau saya memakainya, terus ke majalah-majalah saya juga sering kenalan dulu. Kayak kenalan banyak ke acara-acara event-event misalnya kayak kalian apalagi masih muda banget ya. Itu pasti energinya tinggi kan? Ya kan, kamu tinggi kan? Jadi kita harus pergi ke acara-acara yang memang keren sebenarnya. Dan yang kayak aku tuh suka banget kayak misalnya ada launching sepatu kayak Adidas baru, terus kan biasanya ada DJ, ada graffiti, ada skateboard, ada apa-apa. Saya datang, apa yang lini saya suka saya datangin. Terus pameran lukisan, ada teater, saya datang, terus ada macam-macam saya datang, exhibition, ada musik, saya datang dulu. Sekarang ada sih beberapa yang saya datang yang kayak lukis, saya masih datang. Karena itu akan membangun link kita dan menginspirasi kita sama gaya hidup mereka. Beda lah ya sama kita mungkin terinspirasi ya kayak di YouTube, di platform yang digital semua. Tapi kalau real begini itu beda banget. Ya enggak? Beda kan nanti. Pasti beda banget. Kita lihat nanti mungkin di TV jadi kayak lebih. Iya beda. Pasti sih. Sama interaksinya pasti beda. Itu kita harus. Nah ini di belakang nih Pak, Balik lagi ke busana ya. Gimana opini Bapak tentang pendapat? Sebelah sini juga ya. Oke, untuk tahap belajar sih oke banget ya. Aku masih untuk permulaan dan ini lukisan ya lukisan ya. Oke, ilustrasinya bagus banget, terus buat untuk para motifnya bagus banget. Oke. Terus untuk teknik jahit udah rapi, terus kalau style nanti kita bisa pindah lagi. Kalau warna, kalau ini dan aku rasa juga karena dibantu oleh guru-gurunya juga guru-gurunya ada berpengalaman ya. Gitu. Oke sih. Nah, baju yang kalian pakai juga kan hasil dari karya. Bener banget. Kelas berapa nih? Karya kelas berapa nih? Kelas 12. 12 ya. Coba berdiri dah. Oke, boleh. Coba Anu berdiri. Nah, nih. Anu merasa spesial nggak pakai baju ini? Spesial banget. Spesial ya. Iya. Nah, ini udah ada nilai jualnya sih yang bisa dijual. Oke, keren. Ini juga Rika yang pakai ini saya yang pilihin nih. Kemarin dia pilih berbeda. Ya, bagus ya Rika ya. Ini bahan walaupun tidak terlalu mahal tapi kelihatan tidak murah. Looknya kelihatan. Looknya bagus, terus juga bisa kalian pakai untuk pergi ke acara agak formal dikit ya. Gitu, bisa tampil. Kamu gimana, merasa cantik apa gitu? Karya anak busana. Cantik banget ya. Wah ini kayak bukan saya. Bagus, kemarin karena aku lihat kamu putih, cocok banget sama yang ini warnanya bagus. Oke. Cakep ya. Aku juga pakai, aku merasa senang. Ini volumenya bagus. Terus kayak ini yang satu kita mau satu udah saya beli jadinya. Jadi ini karya anak SMK, saya menghargai, apresiasi. Yang satu ya, tapi bukan yang ini. Yang satu biar ada tampilannya 2 kali ya. Jadi dibeli nggak dipakai. Jadi ini memang karya anak SMK dan worth it ya menurut aku, bagus banget.
kita bisa tampil. Ya, ada nggak sih kesan dan pesan dari Kak Adi Barlan ini untuk siswa SMK yang akan menjadi desainer muda nantinya? Ya. Ini kayaknya harapan kamu juga ya. Iya, pasti. Kamu ya. Oke, harapan saya sebenarnya kita itu harus satu cinta sama kerjaan kita, walaupun kamu mau di media sama kan ya. Cinta juga. Kita suka, kita nggak bisa bohong, itu pasti keluar kan dari keinginan kita dari dalam. Nah kalau kita udah lengkap itu, apapun ilmu yang disodori kita nggak pernah males. Pasti manusia adalah titik jenuhnya. Nah pas jenuhnya itu refresh lah. Refreshnya dengan kalian sendiri apa nih? Sukanya apa gitu ya? Misalnya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan boleh tuh. Refreshing, terus misalnya ketemu hal baru. Nah itu kayak merefresh pikiran, terus juga dengan itu semangat banget kalian. Oke, jadi kalau ilmu itu sebenarnya kan bisa kita pelajari. Kalau udah cinta, udah semangat, apapun yang diberikan gurunya, tugasnya banyak, numpuk-numpuk sampai malam. Kalau udah cinta, kerjain. Pasti kita ngerjain nggak disuruh lagi, udah ngerjain biasanya akan jadi suatu luar biasa. Terus kita juga ada juga nih yang harus dilakukan adalah kita harus ngikutin perkembangan zaman. Iya, benar. Kayak misalnya digital lagi in banget, kita harus digital. Terus juga kita harus memaksimalkan potensi kita, menemukan karakter kita. Makanya tadi di keep dulu, kalau misalnya keunikan kita, kalau menurut saya takut dibully, diamin aja dulu, kita rahasiakan dulu. Di saat kita udah pas waktunya, kita ledakan. Boom. BTW kepo banget nih tentang akun media atau channelnya Kak Adi Barlan. Boleh dong sharing ya. Ada di sini gitu. Di bawah ini. Akun saya tuh banyak banget ya, jadi pusing gini. Kalau Instagram saya Adi Barlan. Nah di situ nanti ada linknya ya, langsung boleh. Terus kalau Agam @agam Indonesia. Terus kita juga punya untuk belajar mengajar tuh namanya Digi Passion Academia. Digi Passion Academia itu saya kerjakan dengan teman-teman untuk online. Terus juga ada Passion Week juga ada @barlan official yang memang untuk kerjaan kreatif saya. Jangan lupa follow. Subscribe. Oke. Nah, satu lagi nih. Boleh dong kasih satu kata buat SMK. Boleh. Gitu ya. Satu katanya tadi langsung keluar sebenarnya hebat. Kalau saya nggak pakai mikir, tadi keluarnya hebat gitu. Sebenarnya mau amazing tapi ini udah sama kan. Hebat ya. Sama aja. Hebatnya dalam artian kalian tuh semangatnya luar biasa. Saya nggak melihat ini dari jurusan manapun ya. Seketemunya saya di sini, saya lihat tuh semangatnya luar biasa. Semoga sekolah ini bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk kedepannya maju. Itu aja sih. Dan Tuhan memberikan jalan itu buat kita. Allah memberikan jalan. Ya, oke. Hebat ya, hebat. Nah, itu tadi keseruan obrolan kita di 21 Pods episode kali ini bersama Kak Adi Barlan. Makasih banyak banget. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ada satu permintaan dong dari aku, boleh nggak? Boleh. Nah, timnya kesini dong semuanya. Biar masuk kamera sini yuk. Ini Aji Mumpung, saya kan udah diundang, kalian harus masuk sini. Terima kasih. Ini dia teman-teman yang bekerja di belakang layar. Satu, dua, tiga. Nesker TV selalu aktif. Oke, itu tadi keseruan kita di 21 Pods episode kali ini bersama Kak Adi Barlan. Nah, makasih banyak juga untuk Kak Adi Barlan yang udah meluangkan waktunya dan sharing-sharing tentang pengalaman. Nah, buat yang pengen tahu lebih banyak tentang produk beliau, kalian bisa cek langsung ke websitenya, follow Instagram, dan juga
subscribe channel YouTube Kak Adi Barla. Thank you. Terima kasih juga tim multimedianya SQ TV. Terima kasih banget telah mengundang saya. Hanum juga udah keren banget nih sama Rizka ya. Terima kasih Thank kembali. you juga buat tim produksinya sama kepala produksinya dan keren sekali kalian. Semoga berjaya terus. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman kasih tanggapan tentang episode kali ini lewat kolom komentar di bawah. Subscribe channel kita yaitu channel Lester TV. Nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru kita. Saya Rifka Dan saya Siti Harusa Sabila. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.